Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama membaguskan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Givari Putra, izin untuk mendampingi, mengiringi dan membersamai semangat teman-teman dimanapun teman-teman berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik yang sudah tersematkan di kolom komentar dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Ya, gimana nih? Siap ya? Kita mulai belajar lagi teman-teman sekalian. Siap insya Allah. Ya, oke. Nanti teman-teman sekalian kalau sudah nonton live-nya, ya boleh mampir ke profil TikTok kita. Ada video-video baru di sana insya Allah teman-teman yang bisa teman-teman nikmati. Ya, oke. Kalau begitu tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu, lalu kita sambut dengan basmalah, lalu kita akan lanjut. Kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid sedikit-sedikit. Ya, nanti kita udah masuk ke ayat 4 dari surah Al-Qadr. Sebagian kecilnya sudah kita bahas. Ya, sisanya masih agak banyak yang belum kita bahas di ayat keempat ini. Kita akan baca dimulai dari ta'awudz, basmalah, lalu ayat keempatnya kita baca sebanyak 2 kali. Kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba baca dulu bareng-bareng ya teman-teman ya. Ayat keempatnya ya, ayat keempatnya. Kita mulai, kita baca sebanyak 2 kali pengulangan. Saya izin dulu sedikit. Baik, kita mulai. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sekali lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Oke, kita mulai teman-teman sekalian. Terakhir kemarin kita sudah bahas sampai ke malai. Nah, kita baru bahas sampai ke hukum tajwid mad wajib mutasil. Ya, seperti biasa di sini saya mengingatkan di live kita, di room belajar kita belajar satu-satu ya teman-teman. Kita akan mulai membahas tentu dari huruf demi huruf, bagaimana huruf itu dilafalkan, seperti apa makhrajnya, seperti apa sifatnya, apa yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian, ya. Lalu harokatnya, setelah harokatnya baru kita masuk ke hukum tajwid. Jadi nggak akan langsung sekali lagi ujuk-ujuk ke hukum tajwid. Oke? Sip, baik. Huruf yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah huruf yang saya blok dengan warna hijau. Kira-kira teman-teman tahu ini huruf apa? Bentuk awal dari huruf ini teman-teman itu asalnya ini bentuk awalnya. Ya. Nah,
Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf kaf. Jadi ingat, yang kalau saya nanya ini namanya huruf apa, berarti yang saya tanyakan adalah nama aslinya. Ini namanya adalah huruf kaf. Saya izin tulis pakai warna hijau. Namanya huruf kaf. Ya. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Huruf kaf itu teman-teman dilafalkan sama persis kayak kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet, atau seperti sehari-hari kita bilang kangkung, kaki, kuku, kakak, ya, kaku. Nah, itu sama. Ya. Namun mungkin ada satu sifat. Jadi selain dia punya cara melafalkan, ada sifatnya. Oke, kalau teman-teman pengen tahu di mana secara kaidah, kan kalau simpelnya kaf itu ya lafalkan aja huruf K. Tapi kalau teman-teman, Bang, saya pengen tahu gimana kaidahnya, seperti apa huruf kaf dilafalkan. Terima kasih Bunda Lita gift-nya, barakallahu fikum. Ya, huruf kaf itu dilafalkan seperti ini. Saya sampai lupa, teman-teman. Ya, sebentar. Huruf kaf itu dilafalkan seperti apa? Sebentar ya. Oke. Kita belajar pakai buku Seru Hijaiyah saya ya. Nah, kemarin nah ini ya namanya bukunya, buku Seru Hijaiyah. Oke, sekarang kita bahas huruf kaf itu dilafalkan dari mana. Kita kenalan sedikit-sedikit aja ya. Nih. Masya Allah, salah. Huruf kaf. Nih ya. Kita lihat dulu makhraj. Jadi setiap huruf hijaiyah punya makhraj. Di mana makhraj dari huruf kaf? Di mana tempat keluar dari huruf kaf? Huruf kaf itu dilafalkan dalam istilah tajwidnya namanya aqsal lisan. Aqsal lisan itu apa? Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah. Teman-teman, apa? Pangkal lidah. Ya, diapain pangkal lidahnya? Disentuhkan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Oke, berarti ada 3 bagian. Ya, pangkal lidah, langit-langit lunak, langit-langit keras. Ya, maka kita pelajari di mana yang disebut dengan pangkal lidah. Oke, teman-teman, ya, kita lihat gambar. Ya, pangkal lidah adalah bagian area yang paling dalam dari lidah kita. Kalau ini adalah ujung lidah, kalau ini tengah lidah, nah huruf kaf itu tumpuannya berada dari pangkal lidah. Nah, itu yang disebut dengan pangkal lidah. Sekarang mana yang disebut dengan langit-langit lunak dan keras? Nih, langit-langit keras itu bagian depan, ini langit-langit keras. Kenapa? Karena ini tulang langit-langit, jadi teksturnya keras. Oke, kalau yang warna merah yang paling dalam ini langit-langit lunak. Kenapa disebut langit-langit lunak? Karena dia teksturnya lunak, dia daging, beda sama bagian depan dia tulang. Nah, huruf kaf itu nempelnya di antara keduanya. Jadi si pangkal lidahnya itu nempel ke perbatasan, lihat titik berwarna putih di sini. Nah, jadi si pangkal lidah kita itu nekennya di sini, di antara langit-langit lunak dan langit-langit yang keras. Ketika teman-teman tepat melafalkannya tepat dari sini, huruf kaf itu punya sifat-sifat. Ya, tuh. Huruf kaf dan seluruh huruf hijaiyah punya sifat-sifatnya tersendiri. Nah, salah satu sifat dari huruf kaf yang nanti akan kita highlight adalah di poin 1, teman-teman. Dia punya sifat namanya adalah hams. Hams itu apa? Hams itu artinya sebenarnya mengalir nafas. Namun, pengkhususan untuk huruf kaf, dia hanya berupa tepercik nafas saja atau percikan nafas. Sehingga ketika kita lafalkan huruf kaf itu, kalau tepat dilafalkan dari sini, dia akan keluar percikan nafas. Ka, ki, ku. Tapi ingat ya, keluarnya hanya berupa percikan nafas saja. Ka, ki, ku, ak. Sekarang kita akan coba lebih perjelas lagi dengan salah satu fitur yang nanti ada di buku kami, buku saya, buku Seru Hijaiyah. Teman-teman tinggal scan QR code-nya aja, nanti keluar video animasi pelafalan huruf hijaiyah, huruf kaf misalnya. Kita scan barcode ceritanya, dan kurang lebih nanti pelafalan huruf kaf itu akan keluar seperti ini. Saya persiapkan dulu. Nah, nih ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Nih, nanti pangkal lidah kita, dia akan nyamperin ke antara langit-langit yang ini kan keras, yang ini lunak. Dan dia nempel akan di bagian ini, perbatasan di antara keduanya. Coba ya, kita cek dulu 1, 2, 3. Nah, dia nempelnya ke sini. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, dia nempelnya ke sini. Jadi perbatasan di antara langit-langit keras dan lunak. Ketika tepat dilafalkan dari sini,
dia langsung akan keluar percikan nafasnya. Coba ya, kita lafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Tapi ingat ya, yang harus jadi perhatian, walaupun huruf kaf keluar percikan nafas, bukan berarti nafas yang berlebihan. Atau sering saya sebut nafasnya becek. Maksudnya becek itu seperti apa? Becek itu dilafalkan begini. Ka, ki, ku. Nah itu berarti huruf kafnya sudah tidak natural lagi. Natural aja, cukup percikan. Ka, ki, ku, ak. Udah. Jelas ya, jadi nggak sampai dia berlebihan. Ya. Oke, sampai sini bisa difahami teman-teman? Pelan-pelan, kita bahasnya huruf demi huruf dulu. Jadi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Di sini kita belajar baca Quran dari mulai huruf. Jadi hurufnya kita sempurnakan, harokatnya baru ke hukum-hukum tajwid apabila dalam ayat itu ada hukum tajwidnya. Oke, sip. Lanjut, paham ya? Oke, lanjutkan lagi. Nah itu huruf kaf teman-teman. Ini ilustrasi gambarnya, tadi ilustrasi video animasinya. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang berarti huruf kaf di sini sudah kita ketahui bagaimana dia dilafalkan. Sekarang kita cek aja. Sekarang tinggal cek apakah huruf kafnya di sini kita baca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Nah, tinggal caranya ngeceknya gimana? Dari harokatnya. Harokatnya apa? Baris atas. Oke. Nah, kita pelajari pelan-pelan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas atau fathah, ini namanya fathah ya, saya tulis di bawah deh pakai warna biru juga. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah ya, lalu dia berharokat apapun hurufnya, maka dia dibaca dengan bunyi vokal A dasarnya. Jadi kaf di sini berarti nggak kita baca ki dan atau nggak kita baca ku, nggak, karena harokatnya baris atas. Harokatnya fathah ya, jadi vokalnya vokal A dasarnya. Oke, berarti huruf kafnya dibaca gimana? Dibaca K. Oke, jelas ya. Selanjutnya, apabila teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang ketika dia berharokat fathah keluar dengan bunyi vokal A, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tipis. Dibaca dengan keadaan yang tipis. Oke, kalau vokalnya A ya. Nanti kalau dia ada vokal yang lain teman-teman, yaitu vokalnya terdengar seperti vokal O. Seperti ya, bukan betul-betul vokal O, tapi kedengarannya condong bukan ke A, tapi vokal seperti O. Nah, itu untuk apa? Untuk huruf-huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Contohnya apa? Contohnya so, bo, po, wo, dan yang lainnya. Kenapa dia vokalnya bukan so, do, tapi so, bo? Karena dia huruf yang karakter pelafalannya tebal. Ya, oke. Berarti pertanyaan berikutnya, huruf kaf itu di sini dibaca tipis atau dibaca tebal? Boleh komen di kolom komentar ya. Kalau tipis TPS, kalau tebal TBL. Ya, kalau tipis TPS, kalau tebal TBL. Ya. Berarti huruf kaf di sini dibaca TPS atau TBL. Nah, gitu ya. TPS ya. Baik, TPS artinya tipis. Baik, berarti kita seleksi dulu, kita hapus dulu nih ya. Eliminasi dulu ya vokal O-nya. Baik, pelan-pelan aja. Ya, sekali lagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita lagi ngaji, belajar baca Quran. Pelan-pelan, tapi nggak akan langsung ke ujung-ujung hukum tajwid. Kita pelajari dulu huruf-hurufnya. Oke, maka bagaimana caranya agar kaf kita, karena dia vokal A, bagaimana fathahnya itu agar bisa mendapati vokal A yang dengan kadar tipis yang tepat? Caranya gimana? Seringkali kami analogikan dengan cara apa teman-teman yang sering ikut nonton live saya? Kalau ada vokal A tipis berarti gimana? BMSS. Ya, kita tulis BMSS. Apa itu Bang BMSS? Ya. BMSS itu singkatan teman-teman. BM-nya itu artinya adalah buka mulut. SS-nya itu sedikit senyum.
Nah, jadi kalau ada vokal A dengan keadaan tipis, buka mulutnya, sedikit senyum. Jadi ketika kita lafalkan, bukan dibaca gini, ka, enggak, tapi ka, tipis. Nah, Bang, kenapa ketika ketika kita baca dengan sedikit senyum, kenapa terdengarnya kayak lebih ringan ya? Kenapa terdengarnya kayak lebih tipis ya? Karena biasanya ketika kita senyum, lidah kita itu akan lebih rileks. Rongga mulut kita atau aula mulut kita akan lebih terbuka. Nah, sifat lidah rileks dan rongga mulut terbuka itu adalah sifat yang harus selalu menyertai huruf tipis. Lidah rileks itu atau pangkal lidah rileks itu artinya istilah tajwidnya adalah istifal. Kalau rongga mulut terbuka istilahnya adalah infitah. Nah, kita analogikan cukup dengan sedikit senyum. A, ba, ta, sa. Jadi nggak dibaca o, ba, ta, sa. Faham sampai sini? Tapi la, ba, bukan lo, bo, tapi la, ba. Tapi hati-hati juga, bukan berarti teman-teman buka mulutnya senyumnya berlebihan. Khawatir yang keluar bukan vokal A lagi, tapi condong ke vokal E. B, T, enggak ya? Tetap vokalnya A. A, ba, ta. Oke? Nah, maka teman-teman kita coba praktek ya. Mana huruf kaf di sini dengan fathah yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Yang satu. Malaikatu. Yang kedua, malaikatu. Mana yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Pelan-pelan aja. Ajib Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah. Yang satu ya. Yang satu atau yang kedua? Sepakat yang satu ya. Malaikatu. Itu yang satu. Yang kedua, malaikatu. Yang satu ya. Coba kita lihat jawaban paling banyak, satu atau dua. Yang udah komen makasih ya. Kan yang nonton 1000, yang udah komen ada 100 orang. Satu yang lebih tepat yang tersematkan ya. Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang satu. Kenapa yang kedua kurang tepat? Karena tadi yang kedua dia kafnya kurang tipis. Malaika, bukan ka, tapi ka, malaika. Nah, gitu ya. Oke. Lanjutkan lagi. Al-malaika ka. Nah, ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman ya. Selanjutnya, teman-teman perhatikan baik-baik. Di sini kita mendapati, nah ini huruf yang menarik nih. Teman-teman ada yang tahu ya huruf yang saya blok dengan warna hijau? Nama asli hurufnya huruf apa? Boleh komen ya. Kalau salah nggak apa-apa, tapi teman-teman yang penting berani komen dulu, berani jawab, berani aktif dan interaktif. Tak marbuto. Nah, ya jadi bukan huruf tak saja, teman-teman. Tapi di sini namanya adalah tak. Saya tulis di bawah ya, tenang aja. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketinggalan karena kita bahasnya pelan-pelan banget ya. Oke. Namanya adalah tak marbutoh. Apa? Tak marbutoh. Bentuknya seperti H, tapi ada titik 2 di atas seperti huruf ta. Nah, gitu kan? Nah, gitu ya. Oke. Maka dia dibaca ta. Dia namanya tak marbutoh. Nah, untuk melafalkan tak marbutoh itu teman-teman ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika kita stop pada huruf tak marbutohnya, ya. Yang kedua, ketika kita tidak stop alias lanjut dan tidak berhenti pada huruf tak marbutohnya. Oke. Kalau kita stop, ya, maka kita baca menjadi H besar sukun. Dan pasti sukun ya, mau apapun harokatnya. Kalau berhenti pada huruf tak marbutoh, maka pasti jadi H besar sukun. Oke? Dan pasti sukun H besarnya. Nggak mungkin berharokat. Ya. Kalau misalnya lanjut, ya artinya lanjut tuh kita nggak berhenti di sini. Maka dia nggak dibaca dengan huruf H besar. Tapi dia dibaca dengan ta maftuhah, tak biasa, tak terbuka biasa. Dan nanti harokatnya akan menyesuaikan dengan harokat yang terdapat dalam ayat.
Berarti di sini harokatnya simpul angka 9. Oke, kita tulis aja dulu ya. Oke. Nah, simpul angka 9. Begitu. Sampai sini bisa difahami dulu. Teman-teman yang baru gabung bisa diikutin. Teman-teman yang sudah ngikut dari tadi bisa diikutin. Yang bisa ngikutin boleh komen angka 2 coba. Kita sambil absen ya, boleh komen angka 2. Boleh komen angka 2. Oke, baik, barakallahu fikum. Sekarang kita praktekkan. Kalau misalnya kita berhenti nih di sini, ya, baik berhenti karena alasan di akhir ayat, ya, atau berhenti karena di pertengahan ayat ketika teman-teman wakaf atau jeda berhenti di sana. Contoh di sini kita berhenti di tengah ayat, berarti kan kebetulan dia bukan di akhir ayat. Misalnya karena kita nafasnya capek misalnya, maka kita baca kalau stop di ta marbutoh menjadi huruf ha besar. Kita baca bareng-bareng. Tanazzalul malaikah. Nah gitu. Kalau berhenti. Jadi bukan dibaca tanazzalul malaikat. Nah nggak gitu ya. Kalau berhenti jadi ha besar sukun. Oke. Tapi kalau misalnya kita tidak berhenti gimana bang? Nah maka kalau tidak berhenti baru dibacanya menjadi huruf ta. Tanazzalul malaikatu wa. Nah gitu. Jadi nggak dibaca malaika huwa. Nah nggak jadi ha besar. Kalau lanjut. Paham sampai sini? Teman-teman sekalian? Oke, pelan-pelan. Karena di sini ayatnya masih pendek, tanazzalul malaikatu, maka kita upayakan tidak berhenti di sini ya. Maka kalau tidak berhenti dia dibaca menjadi huruf ta. Nah gitu konsepnya, oke? Sip. Maka di sini yang akan kita bahas adalah huruf ta, karena di sini kita nggak baca jadi huruf ha, tapi kita baca menjadi huruf ta. Oke, boleh kita bahas huruf ta teman-teman? Kita bahas huruf ta ya. Oke, baik. Pelan-pelan. Teman-teman yang ngerasa live ini ada manfaat, pastikan minimal 1 kali aja di antara 1.300 orang ini semuanya. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, coba diklik sekali bareng-bareng sekarang. Tanda panah di pojok kanan bawah teman-teman, diklik sekali, nanti akan ada keluar tulisan posting ulang, diklik bagian posting ulangnya. Oke? Sudah? 1 posting ulang semoga menjadi bukti di hadapan Allah dan meningkatkan algoritma TikToknya. Biar apa? Biar memboosting merekomendasikan ke akun-akun yang lain. Lanjut lagi. Nah, berarti di sini kita bahas huruf ta. Terima kasih sebelumnya, semoga jadi pahala jariah, pahala yang membawa keberkahan untuk kita semua. Berarti di sini kita akan bahas atau kita akan baca menjadi huruf ta karena kita tidak berhenti pada huruf ta marbutohnya. Maka seperti apa huruf ta dilafalkan? Oke, kita akan bahas. Salah satu kesalahan ya yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta itu apa teman-teman? Ya, jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut ya. Oke, jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Dan ini sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta dan sering kali dilafalkan tanpa sadar. Tanpa sadar tuh dia nggak sengaja melafalkan ta ya karena nggak tahu makhrajnya, belum tahu makhrajnya, jadinya yang penting keluar. Nah, nggak ya? Jadi huruf ta itu tidak dilafalkan tatitu. Ya, lagi tatitu, lidahnya tidak boleh melet-melet, lidahnya nggak boleh keluar, lidahnya nggak boleh menjulur, ya, karena itu bukan pelafalan huruf ta. Tabat yada, ya, tanazzalul malaikatu, bukan gitu, ya. Nah, lantas seharusnya seperti apa huruf ta dilafalkan? Oke, kita bahas, ya. Nih, maka harus pelajari apa? Lagi-lagi, belajar makhraj. Belajar tempat keluar. Karena ada aturan main. Ya, kita pelajari ya, pelan-pelan. Huruf ta. Oke, ini ya. Nih, kita baca secara kaidah dulu. Makhraj artinya tempat keluar. Makhraj ta berarti artinya apa? Tempat keluar dari huruf ta. Di mana tempat keluar dari huruf ta ketika dia dilafalkan? Dia dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torof artinya ujung, al-lisan artinya lidah. Torful lisan artinya ujung lidah. Ya, huruf ta keluar dari ujung lidah.
Diapain bang ujung lidahnya? Watto'u wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Berarti ada dua organ di sini, apa? Ujung lidah dan pangkal gigi seri atas. Oke, kita kenalan. Mana ujung lidah, mana pangkal gigi seri atas. Kita lihat dulu dari segi gambar. Ya, nih, lihat titik berwarna putih warna hitam di sini. Ini adalah benturan atau persentuhan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kelihatan? Jadi pangkal gigi seri atas itu adalah gusi-gusi tempat ditumbuhkannya ujung gigi seri atas. Gigi seri atas kita. Nah, ya jadi bukan ke giginya, tapi ke gusi tempat tumbuhnya. Oke? Nah, kalau teman-teman pengen lebih jelas, coba saya ikhtiarkan menjadi dokter bedah mulut dulu. Jadi selain kita bedah tajwid dan bedah huruf, kita juga bedah mulut, ya. Mulut siapa yang dibedah? Mulut si ini. Nah, ya. Jadi huruf ta tadi dilafalkan di mana? Dari ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Oke, berarti kita kenalan. Mana yang dimaksud dengan ujung lidah? Nih, yang saya tandai atau saya tunjuk dengan pulpen ajaib saya. Nih, ya, ujung lidah tuh di sini. Ini yang disebut dengan torful lisan atau ujung lidah. Ya, ujung lidahnya nempel kemana teman-teman tadi saya sampaikan? Ke pangkal gigi seri atas. Oke, kita kenalan. Ini namanya adalah gigi seri atas. Kalau di Malaysia rumpun Melayu juga ada yang bilang ini gigi kacip atas. Silahkan. Ya, kalau di kita ini kita sebut gigi seri atas. Nah, mana bagian pangkalnya? Bagian pangkalnya itu adalah bagian ini teman-teman. Ya, saya izin zoom sedikit nih. Bagian pangkalnya itu bagian ini. Nah, lihat ya, lihat ya. Nah, nih gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas ini adalah pangkalnya. Berarti si ujung lidah kita tadi yang ini nempelnya ke sini. Faham? Kebayang? Makanya dua dimensinya seperti ini. Oke? Kalau udah tuh, tridimensionalnya udah, dua dimensinya udah, ya, statisnya udah. Sekarang kita lihat pergerakannya di fitur scan QR code yang ada di buku saya nanti. Namanya buku Seru Hijaiyah, video animasi Seru Hijaiyah. Kita scan QR code aja ceritanya. Dan kurang lebih nanti huruf ta itu akan dilafalkan kurang lebih pelafalannya seperti ini teman-teman sekalian. Perhatikan, kita izin agak zoom dulu, ya. Kita izin lihatkan dulu ke teman-teman. 1, 2, 3. Nah, nempelnya ke situ. Kelihatan? Ulang lagi, ulang lagi. Lihat pergerakan ujung lidahnya. 1, 2, 3. Nah, jadi ujung lidah kita itu menghampiri dan membenturkan dirinya ke pangkal gigi seri atas. Ujung lidahnya ke situ. Oke? Terbayang? Kalau sudah mulai terbayang, boleh teman-teman komen dulu angka 1 deh. Sudah mulai terbayang dengan ilustrasi gambar, ya, dengan peraganya dan dengan animasinya. Oke, boleh komen dulu angka 1. Sekarang kita praktekkan bareng-bareng. Fokus terhadap makhrajnya dulu. Kita belum membahas sifat. Kita baru bahas tempat keluar. Oke, kita lafalkan bareng-bareng. Pastikan nempelnya ke situ ya. 1, 2, 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, utu. Nah, nempelnya ke situ. Persis sebagaimana ilustrasi tadi kami sampaikan. Tenang, pelan-pelan aja. Dirasain aja dulu. Kita baru bahas makhraj. Kita baru bahas tempat keluar. Belum bahas sifat. Pelan-pelan. Makhrajnya berarti sudah kita pastikan ya. Huruf ta tidak boleh ujung lidahnya menjulur keluar mulut. Ta, ti, tu. Tapi nampak depannya seperti ini. Ta, ti, tu. Jadi ujung lidahnya nggak kelihatan kan? Ujung lidahnya nggak melet kan? Ujung lidahnya nggak nongol. Nah, ini konsep belajar yang nanti kita akan hadirkan di buku Seru Hijaiyah. Dan nanti kalau bukunya sudah ada, kita siapkan kelas intensifnya ya untuk teman-teman. Oke? Bisa diikutin nggak? Bisa diikutin nggak teman-teman? Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau perlu teman-teman siapkan air minum dulu, sambil minum boleh ya. Oke, mau sambil ngemil boleh ya. Gitu. Asalkan jangan sambil salto ya. Ya, sambil rebahan bolehlah, nggak apa-apa, daripada teman-teman scrolling yang nggak jelas ya. Oke, bisa, baik ya. Sekarang kita praktekkan ya, sudah. Nah, sekarang teman-teman ada salah satu sifat
atau salah dua sifat. Nah, jadi huruf ta punya sifat-sifat hurufnya. Tapi yang akan kita highlight sekarang adalah dua sifatnya. Apa aja dua sifat yang saya akan bahas dari huruf ta? Perhatikan di poin 1 dan poin 2. Huruf ta ya punya sifat namanya hams. Sama kayak huruf kaf, dia hamsnya bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa terpercik nafas atau keluar nafas sedikit, percikan nafas. Ya. Yang kedua, dia punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu tertahan suara. Nah, ini menarik. Dua sifat ini tertunaikan nggak bareng, tapi satu-satu dulu. Yang mana dulu? Yang syiddahnya dulu, alias tertahan suara, baru yang hamsnya, terpercik nafasnya. Kapan momentumnya? Nah, tinggal gitu ya, kapan momentumnya? Momentumnya itu ketika, nih ya, kita kembali ke animasi kita. Ketika ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi sari atas, itu dia akan tertahan suaranya. Nah, ketika nempel, ini tertahan suaranya. Tapi ketika momentum dia melepas atau terlepas dari makhrajnya seperti ini, nah, ketika lepas, keluar percikan nafasnya. Kebayang nggak? Kita praktek ya. Kita praktek dalam kondisi suku nih. Nah, ya yang ini ya, siap ya. Ketika nempel, tertahan dulu suaranya. Ketika lepas, keluar percikan nafasnya. Contoh, 1, 2, 3. At, tuh, ya. It, ut. Nah, jadi ketika dia nempel, at, nah itu dia tertahan suaranya. Tapi ketika lepas, baru keluar percikan nafasnya. At, nih, saya contohkan dari lidah saya. At, ya, tuh lihat ya. It, ut. Tuh, jadi ketika lepas baru keluar percikan nafasnya. Ketika nempel, tertahan suaranya. Ya, yang mulai paham, kita dampingi pelan-pelan. Kita belajar sedikit-sedikit, ya, kita belajar satu-satu. Kita belajar, nggak perlu banyak-banyak dulu, pelan-pelan. Ya. Oke, sip. Nah, sekarang teman-teman praktekkan dalam ayat. Ya, praktekkan dalam ayat. Nih, berarti di sini kita baca tidak dibaca menjulur ujung lidahnya. Ya, tati itu enggak. Tapi sesuai dengan makhraj yang tadi sudah kita sampaikan, lalu ditunaikan sifat tertahan suaranya dan percikan nafasnya. Ya, tar dulu Bang. Berarti di sini huruf ta-nya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Oke, lihat harokatnya. Harokatnya simpul angka 9. Kalau kita mendapati, teman-teman, ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini. Ini namanya adalah harokat dhammah. Kita tulis ya. Namanya adalah harokat dhammah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia harokatnya dhammah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal U, teman-teman. Pakai vokal U, maka huruf ta-nya dibaca gimana? Huruf ta-nya dibaca jadinya tu. Oke? Malaikatu. Nah, jangan lupa percikan nafasnya. Tu. Nah, malaikatu. Nah, ada percikan nafasnya, ya. Oke, sekarang kita fokus ke huruf berharokat dhammahnya. Sekarang fokus ke dhammahnya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun tanpa adanya pengecualian, harokatnya dhammah simpul angka 9, maka dia harus dibaca, sering kita ingatkan dengan istilah MM. Ingat dhammah, ingat vokal U, ingat MM. Apa itu MM? Maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya. Al-malaikatu, tu, munyongnya, muncungnya, mencucu yang proporsional. Jangan malaikatu, enggak ya. Muncungnya muncung normal aja. Al-malaikatu. Nah, gitu aja ya, jangan muncung yang gitu ya. Oke? Sip, hati-hati takutnya ada yang berlebihan nih ya. Oke. Kalau cuma dibaca gini gimana Bang? Boleh nggak? Al-malaikatu. Gini? Boleh, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena ada dasarnya. Wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah itu nggak akan pernah sempurna kecuali illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan
Memuncungkan, memonyongkan mulut kita ke arah depan. Al-malaikatu. Bukan tu ya, tapi bukan juga tu. Nah ya, paham? Pelan-pelan. Kan saya udah janji, kita belajarnya huruf, harokat, ya baru hukum tajwid. Ini kita baru bahas 2 huruf, percaya nggak teman-teman? Baru bahas huruf kaf sama huruf ta. Tapi live udah berjalan 35 menit ya. Jadi di sini adalah pembelajaran dengan sistem sabar ya, belajarnya sabar. Jadi bukan hanya asal banyak, asal cepat, asal lancar, enggak ya? Kita dampingi teman-teman pelan-pelan. Al-malaikatu, monyongnya jangan lupa, ujung lidahnya jangan keluar percikan nafasnya. Nah, itu banyak hal yang kita bisa pelajari dari 1 huruf saja. Ya. Lanjut lagi, tu-nya dibaca berapa harokat? Panjang nggak tu-nya? Dibaca panjang, dibaca pendek, teman-teman. Tu di sini dibaca panjang, dibaca pendek. Coba, yuk pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Tu-nya dibaca pendek 1 harokat ya. Oke, taunya dari mana? Kenapa nggak dibaca panjang? Karena harokat dhammahnya nggak ketemu sama wawu sukun. Nah, setelahnya kan ini bang huruf wawu, tapi wawunya wawu berharokat, bukan wawu sukun, wawu mati. Maka tu-nya cukup dibaca 1 kali pelafalan atau 1 ketukan atau 1 hitungan atau 1 ayunan. Al-malaikatu, tuh. Tua 1 kali ayun atau 1 kali ketuk. Ikatua, ini 1 harokat, 1 harokat, 1 harokat. Ikatua, gitu. Ya, paham? Sip. Lanjutkan lagi. Oke teman-teman, boleh tolong bantu aminkan dulu. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar dalam room live ini, dimulai dari huruf, ya Allah, ringankanlah lisannya untuk mendapatkan bacaan yang paling terbaik di hadapan Engkau ya Allah. Amin. Semoga yang mengaminkan doanya tertuju sama teman-teman. Ya Allah, semoga teman-teman yang sudah bantu share, semoga yang sudah bantu tap-tap layar live ini, Engkau kan maha melihat ya Allah, berikanlah ganjaran yang lebih ya Allah. Amin. Ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Ya, barakallahu fikum, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Teman-teman, ini huruf apa? Ini ya, ini huruf apa? Sudah saya spill tadi sedikit. Namanya huruf wawu ya. Oke, saya izin. Ini geser dulu ke sini ya. Oke, sip. Perhatikan ya. Oke. Nih, ini huruf apa? Ini namanya huruf wawu. Saya tulis di bawahnya. Ketika dia belum berharokat namanya wawu. Jadi jangan teman-teman bilang ini huruf wa. Nggak ada ya huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Wawu. Bagaimana cara melafalkan huruf wawu? Tahu nggak teman-teman? Wawu ini dilafalkan mudah banget. Saking gampangnya, banyak orang nggak fokus melafalkan huruf wawu. Iya. Biasanya gitu teman-teman. Kita itu akan lebih fokus sama huruf yang kita anggap sulit, betul nggak? Biasanya justru yang gampang lupa kita. Maksudnya saking gampangnya nggak diperhatiin pelafalannya. Wow, itu salah satu huruf yang paling mudah ya untuk dilafalkan. Ya, nih. Tapi apakah betul melafalkan huruf waw cukup seperti ini? Wa. Ini banyak orang nggak sadar loh. Termasuk saya mungkin ya. Wa wada'na ankawi wa. Ini betul nggak? Ini kurang sempurna. Kenapa? Karena huruf waw punya aturan. Kan saya udah bilang, ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Di mana makhraj dari huruf waw? Nah, yuk kita cek. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf waw? Dia dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Waduh bang, asyafatain itu apa? Saya baru belajar. Oke, asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Ya, dimajukan, dimuncungkan, mencucu, sama kayak dhammah. Ya, seperti kita melafalkan huruf u. Gini, intinya apa? Monyong, muncung mulutnya, mencucu mulutnya begini. Ya, jadi sebelum si wawunya berharokat a i u, sebelum menyongsong vokal a i u-nya, monyong dulu dia. Paham nggak? Monyong dulu sebelum dia keluar dengan bunyi vokal harokat a i u-nya, monyong dulu. Wa, wi, wu, wa, wi, wu. Gitu. Jadi sebelum menyempurnakan vokal a i u-nya, sempurnakan wawu-nya dulu. Apa makhrajnya? Apa? Muncungkan. Gitu. Ya, oke. Gitu ya.
Kalau orang Jawa pinter ngomong wau, sampun wau. Oh, Masya Allah ya. Gitu teman-teman ya. Paham ya sampai sini? Jadi pastikan dia maju mulutnya. Oke? Sip, gitu ya. Tapi ingat, muncung mulutnya monyong yang proporsional. Jangan wa, wi, wu. Nggak gitu juga ya, biasa aja. Wa, wi, wu. Ya. Lanjut, wawunya sekarang dibaca dengan bunyi vokal A, Bang. Dengan bunyi vokal I, dengan bunyi vokal U. Ini udah kita bahas, barisnya baris atas. Namanya harokat fathah. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, tinggal dicek aja dia vokalnya vokal A atau vokal O. Atau seperti O gitu ya. Kalau vokal A, tipiskan pelafalannya. Kalau seperti vokal O, tebalkan pelafalannya. Wawu dibaca dengan vokal A, wa, atau vokal O, wo. Vokal A dong ya. Oke. Berarti huruf wawu dibaca harus dengan keadaan tipis. Nah gitu, jadi nyambung, belajarnya pelan-pelan. Oh, berarti wawunya karena dia vokal yang keluar adalah vokal A, berarti tipiskan pelafalannya. Gimana cara menipiskan vokal A pada huruf berharokat fathah? Ingat nggak, udah kita bahas di huruf kaf tadi tuh, di bagian awal. Caranya dengan cara BMSS ya. Kita tulis di bawah, BMSS. Bang, mohon maaf saya baru gabung, baru join Bang. Apa itu BMSS? Buka mulut sedikit senyum. Jadi ketika wawunya udah dilafalkan monyong dulu kan, masuk ke vokal A berarti BMSS dia, buka mulut sedikit senyum. Contoh. Nih. Wa. Ya, jangan sampai wa. Nah, jangan wa. Wa. Buka mulut sedikit senyum. Sedikit senyum itu analogi kita untuk mendapatkan karakter vokal A yang dia tipis. Kenapa dengan sedikit senyum itu bisa lebih tipis kedengarannya? Karena biasanya ketika kita senyum, pangkal atau lidah kita akan lebih rileks, nggak kaku, nggak tegang. Ya, lalu rongga mulut kita akan lebih terbuka. Wah, kalau dia nggak gitu, wah, jadi yang gitu. Wah, Bang, emang ada ya orang yang melafalkan vokal A tapi jadi nggak kurang kedengeran tipis? Banyak, dan termasuk saya salah satu di antaranya. Saya dikoreksi juga. Di apa? Surah Al-Fatihah. Ayat keberapa? Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim, taqim, ta. Kenapa ta-nya ta? Karena setelahnya ada huruf qaf. Kita menganggap qaf di sana harus dibaca tebal. Ta-nya ngikut jadinya. Harusnya tipis saja. Mustaqim. Jadi nggak jadi musta. Faham? Oke, pelan-pelan ya. Yang mulai paham, coba dong boleh tinggalkan jejak di kolom komentar, komen angka 5 ya. Cukup 5 saja. Oke, sip, terima kasih. Lanjut lagi. Ya. Al-malaikatu wa. Tuh, jadinya ringan dia. Wa, jangan wo. Nah, gitu. Alhamdulillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah, ya. Berilah kebaikan-kebaikan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat belajar Quran. Dan semoga segala bentuk aktivitas teman-teman hari ini, teman-teman awali dengan Al-Quran, naungan keberkahan Al-Quran menaungi teman-teman semua. Ya, Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita lanjutkan. Wawunya dibaca berapa harokat? Cukup 1 harokat. Bang, kan ini wawunya dia ketemu sama alif. Ya enggak? Kenapa nggak dibaca 2 harokat? Ini bukan alif teman-teman, tapi ini sering kita sebut dengan alif lam. Ya. Oke, atau keadaannya disebut dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Jadi walaupun kelihatannya ada fathah ketemu alif, tapi ternyata di sini ini alif lam. Ya. Alif lam syamsiyah atau sering disebut dengan asyamsiyah atau sering disebut juga dengan idgham syamsi. Jadi apa itu alif lam syamsiyah? Saya tulis dulu ya, ALS ya, alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah itu ketika ada bentuk seperti alif dan lam, terus mereka dua-duanya bersandingan dan berdampingan persis bersebelahan seperti ini. Lalu di setelah lamnya terdapat tanda tasydid. Maka ini namanya adalah alif lam syamsiyah. Cara bacanya dari sebelum alif lamnya set
langsung masuk ke huruf yang ada syamsiah atau yang ada tanda dari syamsiah atau tasdidnya di sini. Maka dibacanya jangan dipanjangkan ya wawunya, tapi langsung masuk ke huruf berikutnya yang ada tanda tasdid. Waru, waru, waru. Ya, jadi nggak perlu dibaca waru, waru. Jangan dipanjangkan wawunya. Jelas sampai sini? Paham ya? Jadi langsung diidgomkan, dimasukkan, dileburkan ke huruf ro. Gitu. Oke? Waru. Jangan panjang-panjang. Waru. Langsung. Waru. Gitu ya. Oke? Selain ada alif lam syamsiah, ada satu lagi namanya alif lam koma. Alif lam koma komariah. Mana? Di bawahnya nih. Ada langsung contohnya. Kita tandai dengan warna biru deh. Nih. Ada bentuk sama seperti alif dan lam yang saling bersandingan dan berdampingan bersebelahan seperti ini. Tandanya tapi sekarang itu bukan tasdid setelah lam, tapi tandanya tanda petik di atas lam. Tanda petik ini dalam istilah tajwid namanya tanda sukun. Nah, kalau ini namanya alif lam komariah. Cara melafalkannya sama konsepnya. Berarti dari huruf yang sebelum alif lamnya ini ai, ya di sini ada ai, langsung dibaca jelas lamnya. Ail, matola'il, matola'il. Nah gitu. Faham? Matola'il. Jadi ai-nya jangan dipanjang-panjangkan. Jelas? Faham? Oke, berarti di sini kita sudah belajar alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Ingat ya, bukan alif lam syamsuddin dan alif lam komarudin, bukan ya? Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Maka langsung baca waru. Nah, sip. Nah, ini huruf yang menarik nih. Bahas jangan huruf ini, teman-teman sekalian. Bahas. Ini namanya huruf apa? Sebelum dibahas, saya boleh izin minum dulu sedetik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, boleh? Ya. Nah, sambil nunggu saya minum, teman-teman yang ngerasa ada kebaikan, boleh berbondong-bondong. Yang belum share ya. Yang belum share, di pojok kanan bawah kan ada tanda panah nih. Diklik tanda panahnya ya, lalu klik posting ulang. Yang udah berbondong-bondong tap-tap layar. Saya minum sebentar ya. Bismillah. Yang lagi ada kegiatan nggak apa-apa, jangan maksain ya. Aduh, saya lagi ada kerja, ada kegiatan, lagi beres-beres. Enggak, gak usah maksain. Ini ya buat teman-teman yang nyantai aja ya. Yang santai boleh diikuti instruksinya ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mulai lagi. Bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar. Ya Allah, berkahilah kegiatan kami pada pagi hari ini. Dan dengan mengawali segala kegiatan dengan Al-Quran, semoga naungan Quran terus meliputi kami sampai nanti kita tidur kembali pada hari ini ya. Oke, ini namanya huruf apa teman-teman? Ini namanya adalah huruf ro. Kita tulis ya. Nama aslinya adalah huruf ro. Bagaimana cara melafalkan huruf ro? Sebentar teman-teman ya. Ini saya izin geser dulu ke sini ya, biar ya sebentar ya. Nah, sip. Oke, sip. Huruf ro. Bagaimana cara membaca atau mengucapkan huruf ro? Kita bahas makhrajnya ya. Huruf ro itu dilafalkan dari yang namanya makhrajnya punggung lidah. Punggung lidah itu area yang dekat dengan ujung lidah. Tapi bukan betul-betul ujungnya. Nah, gitu maksudnya. Bang, ujung lidah tapi bukan betul-betul ujungnya. Punggung lidah tuh bagian mana? Oke. Kita coba siapkan dulu sebentar. Ya, jadi di mana huruf ro itu dilafalkan? Di area punggung lidah, ujung atau punggung lidah. Ya, nih saya izin tampilkan ya biar teman-teman bisa ngikutin dari rumah. Nih. Di mana makhraj huruf ro? Oke, teman-teman perhatikan ya. Yang ini nih, ini namanya ujung lidah. Ujung lidah. Huruf ro itu dilafalkan dari ujung lidah tapi bukan ujungnya banget. Dia itu dilafalkan dari bagian ini. Dari area punggung lidah nih. Ya, ini kan ujung lidah. Nah, punggung lidah tuh bagian ini. Nah, ya, nih. Ya. Nah, ini nih dan ini. Jadi ketika kita lafalkan bukan bagian ini yang terbentur, tapi bagian ini yang terbentur. Ya, nih. Mungkin nanti nampak depannya itu teman-teman bisa lihat dia akan dilafalkan kurang lebih seperti ini. Jadi bukan si ujungnya banget, tapi area punggungnya.
Karena ujung lidahnya nggak nempel, makanya dia keluar kelihatan ada celah sedikit seperti ini. Celah sedikit seperti ini untuk jalur mengalir sedikit suara dari huruf ro, namanya tawasud. Ya, contoh, perhatikan ro, 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 ro. Nah, jadi si ujungnya nggak nempel. Ya, makanya kelihatan nggak ada celah sedikit di ujungnya, karena nempelnya punggung. Arro. Bisa sampai begini-begini teman-teman. Ya, itu. Oke. Arro. Arro. Itu. Punya saya nggak bisa. Saya juga teman-teman seriusan dulu bingung ini gimana sih maksudnya gimana. Tapi teruslah berlatih. Karena kita nggak pernah tahu Allah kapan nitipin kita tiba-tiba bisa tuh bisa aja. Nggak tanpa kita latihan, Allah tuh bisa bikin kita bisa. Tapi kan perlu pembuktian ya di hadapan Allah dan perlu kita berproses itu sebagai bentuk amal solih, betul? Hasil gimana Allah? Bukan urusan manusia. Ikhtiar, kendali penuh dari manusia. Teman-teman berdoa, sekali lagi, teman-teman berdoa, apakah hanya untuk semata-mata dapat hasil? Bukan. Berdoanya itu adalah bentuk bukti kita menghamba di hadapan Allah dan sebagai bentuk amal solih. Belajar sama konsepnya seperti itu. Ya, ingin bisa tentu. Karena kan ketika berdoa teman-teman juga kan ingin terkabul doanya, betul? Ya, tapi kan masalah hasil bukan kendali kita lagi. Ya, kita itu tidak akan bertanggung jawab atas hasil. Kita itu akan bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Berarti apa? Proses. Betul? Ya, sholat. Kan sholatnya kita pengen sholatnya keterima, tapi urusan kita kan bukan sholat keterima, urusan Allah. Tapi kita mengikhtiarkan proses yang maksimal, gitu ya. Oke, sip. Jadi ranah kita tuh diproses, teman-teman. Ranah kita tuh diproses ya. Jadi ujung lidah kita tuh nggak betul-betul nempel, tapi bagian punggung lidahnya lah yang nempel, teman-teman sekalian. Ya, oke. Nih, saya contohkan lagi ya. Ro, 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 ro. Kalau saya tekan ro-nya, ya nggak keluar vokalnya gini. Ro, no, yang nempelnya tuh punggungnya. Ro, ro. Kelihatan sedikit celah ya di tengah ya. Ro, ro, begitu. Gini, ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak harus langsung bisa teman-teman. Ya, nikmati proses. Malaikatu waru. Jadi dia bukan ujungnya yang nempel tapi punggung lidahnya. Yang belum bisa nggak apa-apa karena jujur saya juga nggak langsung bisa. Perlu proses. Ya, lanjut. Jadi dia dilafalkan dari punggung lidah. Lanjut lagi. Ada hal yang perlu saya ingatkan. Ketika melafalkan huruf ro, jangan sampai getaran di lidah teman-teman lafalkan terlalu berlebihan. Ya, getaran banyak. Contohnya gimana? Roriru. Nah, huruf ro nggak dilafalkan getarannya macam itu. Roriru, roriru. Kenapa? Karena huruf ro punya sifat. Sifat apa nih? Kita masuk ke buku saya dulu sebentar. Nih, kan tadi kita udah bahas sifat-sifat huruf ta ya. Sekarang yang kita butuhkan bukan huruf ta lagi, tapi huruf ro. Yuk, perhatikan ya, huruf ro. Nih, sifat huruf ro yang hanya dimiliki oleh huruf ro saja. Di antara 7 sifat dari huruf ro apa? Lihat sifat yang paling akhir. Poin 7. Apa namanya? Takrir. Warro wabitakririn ju'il. Jadi artinya ro itu memang bergetar. Tapi getaran yang macam mana? Getarannya adalah getaran yang tidak berlebihan. Ya, getaran yang tidak terlampau berlebihan. Sehingga pada prakteknya bunyinya seperti ini. Ro, arro, ro, ri, ru. Dengerin pelan-pelan. Getarannya banyak nggak sih? Ro, ri, ru, ar, ir, ur. Jadi getarannya cukup segitu. Ya. Jangan sampai dilafalkan r. Nah, gitu ya. Ro, ri, ru, ar. Nah, nggak gitu. Ya.
Karena dia punya sifat takrir tadi, getarannya tidak berlebihan. Tapi hati-hati juga, bukan berarti getarannya hilang. Contoh, ro, ri, ru, bar, rar, nggak gitu juga. Ya, jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi bukan juga Bismillahirrahmanirrahim, enggak juga. Ya, paham? Itu malah gitu ya. Sip ya. Lanjut lagi. Ini buku yang kita akan publish nanti ya. Secara online juga ada, tapi yang pengen ketemu langsung catat kapan waktunya. Kita baru kasih tahu kisi-kisi. Karena info detail cuman kita kasih di grup kita Majelis Bedah Tajwid. Ya, yang pengen masuk grup tungguin sampai akhir. Kegiatannya di mana? Launching offline-nya di event Islamic Book Fair 2025 insyaallah. Di mana? JCC, Jakarta Convention Center. Kapan? Nah, masuk grup. Info detailnya ya. Lanjut. Masuk grup bayar nggak? Free, asalkan nunggu sampai akhir. Lanjut. Malaikatu warru. Jadi getarannya nggak banyak. Ya. Oke, paham sampai sini? Yang mulai paham, teman-teman boleh komen angka 7. Teman-teman boleh komen angka 7. Silakan. Ya. Gitu. Boleh komen angka 7, pelan-pelan step by step. Tuh ya, ada Ustadz Rajif, Masya Allah nih. Ada ulama di sini ya. Ada guru kita. Masya Allah, semoga sehat-sehat Ustadz. Di sini saya izin bahas yang basic-basic aja ya. Mungkin di sini saya tidak bisa membuat teman-teman mahir, enggak. Saya di sini minimal mengenalkan ya, dan bisa membantu teman-teman jadi bisa. Kalau mahir itu tugas para ulama kita ya, gitu. Tapi minimal kita mau belajar. Kita mau belajar sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya, sedikit-sedikit. Nah, lanjut. Jadi huruf ro jangan sampai getarannya terlampau berlebihan ya. Ini saya izin hapus dulu teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya huruf ro ya, dilafalkan ya. Harokatnya apa di sini? Nah, vokalnya apa? Apakah dibaca dengan vokal o, dengan vokal i, dengan vokal u teman-teman sekalian? Lihat harokatnya ya. Lihat si harokatnya. Nah, ya, bismillah. Perhatikan. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat simpul angka 9 macam ini namanya adalah harokat dhammah. Ingat apa? Dhammah. Dhammah itu harus dibaca apapun hurufnya tanpa pengecualian, dia mesti dibaca dengan bunyi vokal u. Ya. Nah, maka pastikan ro-nya di sini nggak kita baca ro tapi dibaca ru. Ya. Oke, kita fokuskan dulu ke dhammahnya sekarang. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, cara menyempurnakannya dhammun. Dhammun itu artinya mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mulutnya dikumpulkan ke depan. Tapi juga jangan lebay. Ya, normal aja. Muncung. Ya. Waru. Waru. Muncung mulutnya, jangan waru. 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 Muncungkan. Waru. Muncungkan mulutnya. Monyongkan mulutnya ya. Al malaikatu warru, muncung. Tapi ada hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ro yang berharokat dhammah, yaitu apa? Dia harus dibaca dengan keadaan tebal. Jadi huruf ro itu dasarnya dia huruf tipis, tapi ketika dia berharokat dhammah dia harus dibaca tebal. Kapan ro harus dibaca tebal? Dalam harokat dasar, ro dibaca tebal ketika dia berharokat dhammah dan ketika dia berharokat fathah. Makanya ketika fathah, huruf ro dibacanya bukan vokal a kan ya, tapi vokal seperti o ya. Ro. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan vokal tebal yang dimaksud? Yaitu seperti vokal o. Tapi vokal o di sini hati-hati ya. Vokal o di sini bukan karena kita monyong. Bukan karena kita sengaja o kan, jadi akhirnya keluarnya dengan cara mm. Ya, gitu. Tapi kita lagi nggak bahas harokat tebal ya. Maaf, bukan bahas vokal o. Nanti kita bahas vokal o kalau ada contoh ayatnya, ya. Tapi yang kita bahas adalah harokat dhammah sekarang. Mohon maaf, biar nggak nyekcelok ya. Jadi ro-nya dibaca dengan vokal u dan angkat pangkal lidahnya. Jadi huruf tebal itu
Kenapa bisa kedengeran tebal? Karena pangkal lidahnya naik begini. Ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah naik ke langit-langit. Jadi dibacanya kalau dia nggak pangkal lidahnya nggak naik, jadinya gini bunyinya. Ru. Bandingkan ya. Ru. Ya perhatikan. Ru. Ru dengan ru. 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 Ru dengan ru. 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 Beda nggak bunyinya? Beda nggak teman-teman? Waru. Waru dengan waru. 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 Beda nggak bunyinya? Ya. Bentar, saya blokir dulu. Oke. Ya, waru. Waru dengan waru. Beda nggak? Beda ya. Nah, kenapa bisa tebal? Karena pangkal lidahnya naik. Karena pangkal lidahnya naik. Waru dengan waru itu beda. Ya, oke. Sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan ya. Sama, saya juga lagi belajar. Ini saya sedang bukan ngajarin teman-teman ya. Ini saya sedang belajar, tapi saya ngajak teman-teman biar ngikut belajar, ya. Waru, waru, gitu ya. Al malaikatu waru. Nah, gitu. Lanjut lagi. Sekarang ro-nya sudah kita ketahui seperti apa dilafalkan, kadarnya tebal, apa yang tidak boleh. Sekarang ro-nya di sini teman-teman lihat dulu, dia ada tanda burung terbalik. Kalau kita mendapati ada huruf yang ada tanda burung kebalik begini, ini namanya tanda tasydid. Kita tulis kenalan pelan-pelan. Ya, buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat bergabung. Ya, di sini kita belajar ngaji pelan-pelan, bareng-bareng, step by step, huruf dulu, harokat dulu, hukum tajwid baru di akhir. Kalau ada hukum tajwidnya, ya, atau tajwidul kalimahnya. Tasydid. Atau ada orang juga menyebutkan ini tanda sabdu, tanda syiddah, tanda syaddah. Monggo silahkan. Ya, kalau kita sering sebut dengan tanda tasydid. Kalau ada huruf yang bertasydid, berarti dia dibaca dengan cara di apa teman-teman? Diapain? Kalau ada huruf yang bertasydid, maka kita baca dengan cara baca diapain? Ditekan, ya, ditekan. Ya, ditekan, ya, oke, ya. Kenapa saya tidak jawab ditahan? Karena ditahan khawatir nanti jadi ditahan lama-lama. Karena yang kerasa betul ditahan itu ketika tanda tasydidnya berada di huruf nun dan mim. Kalau di huruf nun dan mim, baru dia ditahan 2 harokat. Karena apa? Karena dia ada dengungnya dulu. Namanya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah. Silahkan. Ya. Nah, contoh kalau yang ini baru dia ditahan nih kalau nun dan mim. Inna, misalnya gitu harokatnya fathah atau harokatnya kasroh. Inni, gitu. Karena si suaranya melipir dulu ke hidung. Untuk mim misalnya, mim tasydid fathah. Amma yatasaalun. Misalnya gitu. Paham? Tapi kalau selain itu, nah huruf ro bertasydid karena dia nggak punya dengung. Jadi jangan ditahan 2 harokat. Tekan aja. Waruhu. Tekan. Waruhu. Jadi bukan dibaca waruhu, nggak perlu ditahan karena kan ro nggak ada dengungnya. Paham? Oke, Bang, kenapa harus ditekan dulu sih kalau ada tasydid? Karena kalau ada huruf yang bertasydid berarti dia hurufnya tuh double. Kalau kita nih misalnya ro bertasydid harokatnya dhammah, berarti kalau kita buka, kita breakdown itu ada 2 huruf di sana. Huruf apa? Huruf ro dan huruf ro. Ya, huruf ro dan huruf ro. Tapi ro yang pertama itu ro-nya ro sukun, ro yang kedua ro-nya ro berharokatnya. Harokatnya di sini dhammah, berarti ro dhammah. Nah, kenapa ditekan dulu teman-teman sekalian? Biar menunaikan ro sukunnya dulu, baru masuk ke vokal u, ro dhammahnya. Ya. Ya, kalau kita penggal tuh begini, perhatikan ya. Wa ru. Wa ru. Waru. Gitu, teman-teman. Paham?
Jadi kalau kita baca al-malaikatu warru gitu. Paham ya? Makanya kenapa tekan ya. Tapi kalau misalnya nun dan mim kadarnya dia lebih lama ditahan. Makanya kita gunakan analogi yang dia ditahannya sebentar dengan tekan, yang dia tahannya lebih lama baru kita sebut tahan gitu. Ada yang bilang, bang, mau dia tasydid pokoknya ditahan, mau dia bukan nun dan mim dia ditahan, boleh, atau diksinya gitu boleh. Tapi kalau yang nun dan mim tahannya lebih lama, oke, boleh gitu ya. Kalau misalnya enggak kok guru saya bilangnya ditekan, mau dia mau tasydidnya di huruf nun dan mim tapi kadar ditahan, tapi kadar tahannya beda, boleh silahkan ya. Paham ya? Jadi tergantung teman-teman mudahnya seperti apa, cuman kita sampaikan diksinya seperti itu pada live kita. Jelas? Paham? Lanjut lagi ya. Al-malaikatu warru. Nah ya, jangan lupa tebalkan, tekan ro-nya, monyongkan dhammah ya. Sip. Sekarang ru-nya dibaca berapa harokat? Nih saya kasih clue. Dhammahnya ya, ketemu ada dhammah, ketemu sama huruf wawu sukun, wawu mati, dibaca berapa harokat ya? Boleh komen di kolom komentar ya. Boleh komen di kolom komentar teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Dibaca 2 harokat. Oke, dibaca 2 harokat. Baik. Ya, dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, 2 harokat itu segimana teman-teman sekalian? Oke, nih kita tulis dulu ya. Ini dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Kita kasih warna biru aja biar ngejreng ya. Nama hukum tajwidnya namanya mad tabi'i. Kalau teman-teman pengen tahu nama hukum tajwidnya, boleh teman-teman sebut mad tabi'i, boleh teman-teman sebut mad asli, boleh, silahkan ya. Oke ya, boleh sebut mad tabi'i atau teman-teman boleh sebut mad asli. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temui dan kita baca hukum tajwid ini ya. Maka pastikan teman-teman kalau ada dhammah ketemu wawu sukun, salah satu diantaranya, 2 harokatnya jangan kepanjangan atau kecepatan. Karena kalau itu terjadi ya, bacaan teman-teman nanti jadi tidak tertib. Nah, tertibkan setiap 2 harokat, atau maaf, setiap mad tabi'i dhammah ketemu wawu sukun 2 harokat dia. Cara membaca 2 harokat biar dia nggak kepanjangan dan nggak kecepatan gimana? Jadi gini, kadar 2 harokat itu seperti kadar kita melafalkan 2 kali pelafalan huruf tersebut. Contoh, karena di sini yang 2 harokatnya adalah ru-nya, ya, ro dhammahnya, maka ini seperti kadar melafalkan ro dhammah sebanyak 2 kali pelafalan. Contoh, warrurufi, maaf, warruruhu, warruruhu, ruruhu. Berarti gimana? Warruhu. Ba 2 harokat, berarti seperti melafalkan ba sebanyak 2 kali pelafalan. Ba. Kalau 4 harokat berarti kadarnya seperti kadar melafalkan 4 kali pelafalan huruf tersebut. Ba. Nah gitu ya, paham? Begitupun 5 harokat, 6 harokat sama, kadarnya disesuaikan dengan jumlah kali pelafalan ya dari huruf tersebut. Paham nggak? Ya, pelan-pelan aja. Kan saya udah janji dampingin teman-teman perlahan. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Warruruhu gitu ya. Oke, sip, lanjut. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan nih ya, coba kita cek dulu ya. Ini sebelum kita masuk ke huruf ini, yang masih semangat boleh komen angka 3 di kolom komentar, tinggalkan jejak sekarang. Akun-akunnya lagi santai ya. Kalau teman-teman yang lagi ada kegiatan, kerjaan nggak apa-apa. Tapi yang lagi santai, yang lagi betul-betul mantengin dan lagi santai, komen angka 3 di kolom komentar. Ya. Oke. Sip. Oke, sip ya. Teman-teman, mumpung kita masih live, mumpung kita masih ada waktu, buat teman-teman yang ngerasa live ini ada manfaat ya, yang sudah share, caranya share gimana sih? Di pojok kanan bawah, lihat di layar HP teman-teman, ada tanda panah. Diklik tanda panahnya,
sampai muncul tulisan posting ulang, diklik bagian posting ulangnya. Kalau udah gak bisa, teman-teman tinggal bantu tap-tap layarnya aja. Yang sudah tap-tap layar, ada berapa? 250.000 kali. Dan teman-teman, ada yang sudah memberikan gift terbaiknya. Terima kasih. Koin-koin, gift-gift yang berterbangan dari teman-teman, itu hanya kita akan alokasikan untuk kebutuhan dakwah kita, operasional dakwah kita. Jadi saya pengen gift itu bukan kami nikmati, tapi kami pakai untuk menggenjot lagi dakwah kita. Makasih, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Sebagaimana studio ini, lightingnya, mejanya, laptopnya, dari siapa? Dari semangat teman-teman. Ya. Oke, barakallahu fikum. Terima kasih. Ya. Waruhu. Nah, sekarang ini huruf apa teman-teman? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf H. Kalau di kita sering disebut dengan H kecil. Teman-teman ada nggak sih yang nyebut huruf ini? Nama aslinya H kecil, ada nggak? Ya. Oke, ada nggak? Kalau saya biasanya nyebutnya H kecil. Kalau teman-teman apa? Kalau saya H kecil biasanya. Ya. Oke, sebentar. Nah, H kecil atau H gitu ya. Nah, bagaimana cara melafalkan H kecil atau huruf H teman-teman sekalian? Yuk kita pelajari ya. Hal yang teman-teman harus perhatikan, ini kita cek dulu deh. H-nya berharokat simpul angka 9, berarti dibaca domah monyong ya, muncung. Nah, H kecilnya di sini berharokat. Kita cek di buku saya. Ini kan huruf ro ya. Sekarang kita cek H kecil dalam keadaan berharokat, kesalahan apa aja yang kita harus perhatikan dan kita minimalisir. Hah? Emang ada pembahasannya? Nih, pembahasannya. Nih. Nih ya. H kecil berharokat. Ya, ada pola latihannya buat latihan, tapi kita bahas dulu nih apa kesalahannya. Ya. Kesalahan yang seringkali terjadi ada dua. Yang pertama, seringkali tertukar dengan H besar. Yang kedua, seringkali tertukar dengan kho. Betul atau tidak? Jadi ini nih dua-duanya kesalahan yang besar. Ya, dua-duanya kesalahan yang besar. Hah? Kenapa bang kesalahan yang besar? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Itu berarti sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, makna ayat yang ikut berubah. Bang, tapi kalau misalnya berubah tapi maknanya tidak jadi negatif gimana? Iya, tapi pasti akan jadi rancu. Sebagaimana kalau saya bilang, aku cinta kamu. Iya, kamu pakai U. Tiba-tiba U-nya tertukar dengan I. Aku cinta kami. Maknanya nggak negatif, tapi jadi rancu. Aku cinta kami, maksudnya gimana? Ya. Oke, paham ya? Itu untuk perumpamaan saja. Nah, maka gimana agar H kecil kita terhindar dari dua kesalahan besar ini? Ya, caranya ta'arufan. Ta'arufan, kenalan. Kenalan sama huruf, jangan hanya asal mengenal bentuk, tapi untuk mendapatkan bunyi, kenalan bagaimana kaidahnya. Bukan untuk dihafal, untuk mendapatkan asas dari membaca Quran itu bunyi. Ya, kalau makhraj tepat pasti bunyinya tepat. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari H kecil? Dari dalam istilah tajwidnya namanya adalah wastul halqi. Apa itu wastul halqi? Tengah tenggorokan. Summa liwaslihi fa'ainun ha'u. Huruf H kecil bersamaan dengan ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Dia memiliki sifat mengalir nafas dengan karakteristik berbisik. Jadi lembut nafasnya. Ha, hi, hu. Ya. Bang, tapi saya masih bingung belah mana, bagian mana sih, sebelah mana sih H kecil tuh? Oke. Ya, udah ketahuan deh. Belum saya hapus deh, nggak apa-apa deh. Saya teman-teman pura-puranya belum tahu ya. Ini saya hapus dulu ya biar fokus dulu sama makhraj H kecilnya. Nih, jadi H kecil itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Nah, titik berwarna putih di sini, ya, itu. Ini adalah di tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Tepat di sini. Ha, hi, hu. Di sini. Titiknya tuh di sini. Tapi yang bergerak itu bagian yang mana? Organ ini yang bergerak. Apa nih namanya? Katup epiglottis.
Wah, ya. Ada yang dokter di sini? Dokter bedah mulut ada ya atau dokter apa nih maksudnya nih ya? Nih, ya. Ini namanya katup epiglotis. Jadi ketika kita melafalkan H kecil, katup epiglotis inilah yang bergerak menyempit ke arah dinding tenggorokan. Katup epiglotis menyempit ke arah dinding tenggorokan. Masih bingung, Bang? Oke, kita lihat nampak depan dulu. H kecil itu dilafalkan dari sini. Nih, deket jakun. H, hi, hu. Kalau H kecil teman-teman lafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan, maka dia akan mengalirkan nafas yang karakternya berbisik, yaitu H kecil. H, hi, hu. Lembut dia. Oke? Bang, belum kebayang, Bang. Oke. Teman-teman boleh kita belajar dari fitur animasinya, boleh? Yang ada di buku saya. Buku Seru Hijaiyah, boleh? Ya, nih. Kalau bukunya sudah launching nanti, insya Allah, kalau teman-teman lagi belajar sendiri sebelum talaki sama guru-gurunya atau ikut live kita, di scan QR code aja hurufnya. Video ilustrasi animasi Seru Hijaiyah, dan ketika di scan QR code, nanti huruf H kecil itu kita ilustrasikan seperti ini. Mana ya? Nah, teman-teman abaikan muka saya ya. Jangan lihat muka sayanya ya. Lihat nih, organnya di sini huruf H kecil. Nih, ini yang tadi kita maksud katup epiglotis. Nah, jadi H kecil itu dilafalkan nanti bagian katup epiglotis ini yang akan menyempit ke arah dinding tenggorokan. Kalau nggak kebayang, kita praktekin dulu ya. Teman-teman simak baik-baik, saya sambil bantu contohkan. 1, 2, 3. H, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, Nah, gitu. Gitu huruf H kecil. Gitu huruf H kecil. Teman-teman tinggal bayangkan ya, kalau perlu sambil merem, bayangkan. Tapi hati-hati. Jangan malah tidur ya. H, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, Nah, ini yang bergerak dalam itu ini. Katup epiglotis ini yang bergerak. Faham? Jelas sampai sini? Yang mulai faham, coba boleh komen angka 3 di kolom komentar. Coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Oke, dikit-dikit aja. Teman-teman yang baru bergabung, di sini kita lagi belajar membaca huruf-huruf hijaiyah agar bisa lebih baik dan minimal tidak tertukar dengan huruf yang lain. Mungkin saya tidak bisa membantu teman-teman untuk mahir, tapi yang penting kita bisa mengenalkan bagaimana cara bacaan yang lebih tepat dan tidak tertukar dengan huruf yang lain. Ya, oke, sama. Saya juga masih belajar. Jadi di sini saya bukan sedang mengajar, tapi saya sedang belajar, tapi nemenin ngajak teman-teman buat juga bareng-bareng belajar. Ya, oke. Lagi kita coba lafalkan sekali lagi ya. Perhatikan pergerakannya, nafasnya lembut, berbisik. Ya, 1, 2, 3. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, Nah, gitu. Bisa diikutin? Ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian kita praktekkan, ya. Oke, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Waruhu. Nah, pastikan dia lembut. Pastikan dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Nah, tapi jujur, siapa teman-teman yang tadi sudah saya bahas? H kecil itu dilafalkan seringkali tertukar dengan apa? Ketika berharokat. Jadi H besar, jadi kho. Waruhu ataupun waruhu. Siapa yang suka seperti itu? Boleh komen SY alias saya. SY, cukup huruf S dan Y aja. Yang masih suka tertukar antara H dengan H ataupun huruf Kh, boleh komen SY. Ya, boleh komen SY. Ada? Nah, oke. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tadi makhrajnya nggak ngepas di tengah tenggorokan. Ya, kenapa tertukarnya dengan huruf ini? Oke. Ya, tadi teman-teman ceritanya belum tahu ya. Teman-teman ceritanya tadi belum tahu, pura-pura nggak tahu. Tadi udah ada kelihatan catatannya nih. Kita tampilkan. Nah, banyak orang yang harusnya tadi kita melafalkan H kecil tepat dari bagian tengah tenggorokan, teman-teman melafalkannya terlalu ke, bentar ya. Nah, terlalu ke bawah.
Kalau terlalu ke pangkal, iya jadinya H besar. Tuh. Ha, hi, hu. Padahal beda sedikit ya. Iya, tapi huruf yang keluar iya beda. Ya. Kalau terlalu keluar ke atas, jadinya ada kresek-kreseknya. Kha, kha. Berarti tandanya kurang dalam. Kalau jadi H besar, H tandanya kurang keluar. Paham? Jelas sampai sini insyaallah? Ya, jadi kalau teman-teman ngerasa nih, boleh deh kita latih ya. Kita coba latih H kecil dalam kondisi berharokat. Nih, kita coba latih di kolom 6 kolom ini. Saya praktekkan perlahan-lahan satu-satu. Teman-teman ikutin dari rumah ya. Nafasnya bisik. Temponya lambat aja. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, ha, hi, hi, hu, hu, ha, 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 hi, ha, hu, hi, ha, hi, 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 hu, hu, ha, hu, hi, hu, hu. Saatnya saya minum dulu ya. Seret teman-teman. Ya, insyaallah. Bismillah. Boleh dibantu share dan tap layar dulu ya. Kalau ada manfaat, kalau nggak ada, nggak usah. Nggak usah repot-repot tap layar. Tapi kalau ada, silahkan. Bismillah. Alhamdulillah tuh. Ya nggak kerasa udah jam 7:15 gening ini teh. Kirain masih jam 5:30, 6:30 kirain teh. Ya. Cepet banget ya waktu berjalan ya teman-teman. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Lanjut ya. Lanjutkan lagi ya. Oke. Nah jadi pastikan H kecil itu tidak tertukar dengan dua huruf tadi. Alasannya kenapa sudah kita bahas tadi. Ya, tinggal dipraktekkan dalam pelafalan. Oke, teman-teman sekalian. Yuk, kita lanjut lagi teman-teman. Waruhu. Nah, tinggal sekarang tambahin vokal U. Kan nafasnya sudah berbisik nih. Ya. Nah, tinggal tambahin vokal U. Kenapa? Karena dia berharokat simpul angka 9. Waruhu. Nah, ingat, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Huruf yang harus dibaca dengan vokal U maksud saya. Maka pastikan kalau ada vokal U, ada dhammah, jangan lupa MM. Apa? Maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya. Waruhu. Sebelum kita lanjutkan, ya, saya boleh istirahat dulu sebentar. Nah, sekarang kita akan coba mau belajar lanjut ayat yang tadi atau kita bahas satu huruf. Kemarin kita udah bahas ain berharokat, ain sukun. Mau nggak kita bahas sekarang ain tasydid pakai buku saya? Boleh komen di kolom komentar. Kita akan masuk ke huruf ain tasydid. Sebentar ya. Oke, nih ya, kita bahas huruf ain ketika bertasydid. Nah, ya, perhatikan baik-baik. Ustadz bahas dulu H kecil, H besar dengan H. Udah, tadi udah dibahas. Kakak kupu-kupu tadi baru datang ya. Teman-teman tadi udah kita bahas ya. H kecil tertukar dengan H besar dan Kho sudah ya. Iya nggak? Sebelum tadi saya nawarin Quran, udah ya? Iya nggak? Udah dibahas nggak tadi? Udah kan ya? Udah kan ya? Iya. Sekarang kita masuk ke ain ya. Sip. Ain tasydid. Oke. Sekarang teman-teman, ketika huruf ain bertasydid ya, tasydid itu tanda burung terbalik di atas huruf ya. Nah, ada kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain bertasydid. Ya, gitu. Ustadz baru bahas H kecil. Iya, memang masih bahas H kecil. Udah bahas H kecilnya kan tadi? Ya. Oke. Jadi diikuti aja. Ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain bertasydid, teman-teman. Yang pertama, suara masuk ke dalam rongga hidung sehingga terdengar nyirung atau sengau atau bindeng. Ya. A, I, U, A, A. Misalnya gini ya, bisa kita baca begini. A, 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 A. Nah, ini suara ainnya
masih masuk ke dalam rongga hidung kita. Ya. A, i, u. Kerasa nggak suaranya tuh dia masih masuk ke rongga hidung. A, i, u. Nah, huruf ain itu nggak boleh masuk hidung. Ya. Huruf ain itu dilafalkan dari mana? Nah, lagi-lagi pasti nyentil makhraj lagi, teman-teman. Ya. Oke. Kita bahas lagi. Ya nih. Kemarin kita udah latihan dan belajar ain bersukun, udah ya. Lalu ain berharokat, udah ya. Nah, sekarang ain tasydid, tapi kita harus kenalan lagi dikit sama makhrajnya. Ya. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj, teman-teman sekalian. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar, ya, tempat keluar. Nah, di mana huruf ain tempat keluarnya? Dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Tengah tenggorokan. Jadi ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Di mana? Di sini sama kayak huruf H kecil persis. Ya. Sama seperti huruf H kecil persis tadi. Ya. Ha, hi, hu. Nah, sama. Kalau ain dia sama kayak H kecil, rasanya tuh sama. Ngelafalinnya tuh sama, rasanya ditekannya sama. Ya. Tapi kalau ain nggak pakai nafas. A, i, u. Kalau ain bocor nafasnya jadinya H kecil. Ha, hi, hu. Gitu. Ya. Jadi antara kalau teman-teman udah bisa melafalkan H kecil, harusnya huruf ainnya bisa. Kalau teman-teman udah bisa melafalkan ain, harusnya huruf H kecilnya bisa. Gitu. Karena mereka perbedaan yang sangat terasa itu dari nafas. Ain nggak keluar nafas. A, i, u. Kalau H kecil keluar nafas. Ha, hi, hu. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah teman-teman tahu, oh, huruf ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Nah, sekarang jalur atau tempat, ya, alur keluar suaranya dari tengah tenggorokan itu seharusnya dia keluar, ya, sebentar. Nah, nih, dari tengah tenggorokan, teman-teman, dia keluar ke sini. Nah, ya, keluarnya ke sini. Ke rongga mulut, suaranya tuh ke sini ya. Gelombangnya tuh ke sini. Nah, gelombangnya tuh ke sini. A, i, au, ke situ. Tapi masih banyak di antara kita yang melafalkan dia melipir ke rongga mulut ke sini. Ini saya tandain pakai warna merah ya. Saya tandain pakai warna merah nih ke sini. Nah. Nah, jadi ada suara yang masih melipir ke rongga hidung. Nah, ya ini nggak boleh. Nah, ya. Oke. Nah, a, i, u, nah nggak gitu. Jadinya sengau nanti bunyinya. Cara latihannya gimana? Cara latihannya, teman-teman, ya, untuk ngecek dulu deh, apakah suara ain teman-teman bindeng atau enggak, atau ngirung atau enggak, sengau atau tidak gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya, teman-teman, yang pertama bisa dengan cara tutup hidung full. Lafalkan ainnya, lalu tutup hidung full. Ya, kalau suaranya getar di hidung, ada getaran di hidung, bahkan kerasa kayak ada gatel, berarti suaranya masih kuat di hidung. A, i, u, a. Dipraktekin coba di rumah. Tutup hidungnya sambil lafalkan ain. A, maaf. A, i, u, a, i. Kerasa getar atau gatel nggak? Kalau iya berarti ainnya masih masuk hidung. Tuh, jadi gatel saya juga tuh jadinya hidungnya ya. Ya. Oke, berarti masih masuk hidung. Kalau geli, gatel, ya, geter, nah itu berarti suaranya masih masuk hidung. Ada gelombang yang masuk hidung tuh, gelombang suara yang masih masuk hidung. Harusnya gimana? Jangan sampai ada ini nggak akan ada getaran. Jadi bukan a, i, u. Sekarang kita coba cek ya, teman-teman. Mana ain yang tepat? Kita coba cek dengan tutup hidung dulu. Mana ain yang tepat, yang satu atau yang dua? Yang satu. A, i, u, a. Yang kedua, a, i, u, a. Mana yang lebih tepat? Satu atau dua? Ya.
Biar kita juga jeli telinganya nih, membiasakan dengan bunyi yang insya Allah lebih tepat dari sebelum-sebelumnya. Ya, yang kedua kita cek. Oke, sip, masya Allah. Yang kedua, ini gara-gara ini jadi gatel nih hidungnya nih, maaf ya, gitu ya. Nah, sekarang tanpa menutup hidung, mana mana pelafalan ain yang tepat? Yang satu atau yang dua? Yang satu. A, I, au, a, I, au. Yang kedua, a, I, au, a, I, au. Yang satu atau yang kedua? Oke, biar teman-teman jeli mulai dan kita semua kita melatih telinga kita juga agar nanti kalau ada yang salah sedikit tuh kita akan ngerasa oh kok ini beda ya, tapi bukan untuk nyalahin orang lain, bukan. Buat apa? Buat kita biar bisa lebih memperhatikan bacaan. Tapi bukan memperhatikan bacaan orang lain jadi oh salah tuh teman-teman. Itu salah, nggak gitu bacanya. Nggak gitu. Konsep ilmu itu buat diri sendiri dulu. Dalam arti buat diri sendiri itu tuh apa? Buat mengkoreksi diri sendiri dulu, bukan ngoreksi orang lain. Ya. Betul, jawaban yang paling tepat adalah yang satu. Ya. Kenapa yang dua salah? Karena masuk hidung. Karena masuk hidung. Karena masuk hidung. A, I, U. Enggak, tapi harusnya A, I, U. A, I, U. Ya, paham sampai sini? Jadi gatal teman-teman hidungnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sip. Jelas? Ya, efek latihan huruf ain hidung jadi gatal ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kembali lagi. Jadi ketika melafalkan ain bertasydid pun jangan sampai gitu ya. Izin, saya contohkan di latihannya ya. Jangan sampai a, i, u, enggak, tapi a, i, u, i, jadi bukan nggak gitu. Oke? Jelas? Jelas poin satu? Jelas poin satu nggak? Kalau udah jelas kita praktek dalam kalimat. Mana jawaban yang tepat? Ya. Nih, misalnya saya contohkan di Quran surah At-Tur ayat ke-13. Mana ain tasydid yang tepat? Yang satu atau yang kedua? Yang satu. Yang satu. Yuda'una. Yang kedua, yuda'una. Yang tepat yang satu atau yang dua? Boleh komen di kolom komentar ya. Oke, Masya Allah. Satu ya. Oke, Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Sip. Kenapa yang dua keliru? Teman-teman? Hati-hati nih, jawab satu jangan-jangan nyontek. Kalau nyontek kertas ulangannya disobek. Wah, zaman-zaman kapan tuh ya kayak gitu ya. Yang kedua kurang tepat karena apa? Karena bukan jadi hamzah. Ya, bukan jadi hamzah. Karena masuk hidung, sengau suaranya. Yuda'u tuh masuk hidung, harusnya yuda nggak ada masuk hidung. Ya. Oke. Jelas sampai sini teman-teman? Ya, gitu pelan-pelan aja. Belajar ngaji bareng sama kita tuh belajarnya pelan-pelan. Ya, apalagi banyak ibu-ibu ya. Gitu. Tapi harus nggak dijelaskan bahasan ini, harus, karena ini esensi paling penting dalam baca Quran. Gitu. Minimal tidak tertukar. Ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Ya. Tadi kesalahan ain tasydid yang pertama, insya Allah sudah kita perbaiki atau sudah kita bahas dan sudah kita latih bareng-bareng. Sekarang poin kedua, ain bertasydid. Jangan sampai suaranya terputus tapi harus sedikit mengalir. Nah, apa poinnya? Suaranya nggak boleh putus, harus sedikit mengalir. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalnya kita contohkan di kolom kedua, yang ini ya, pojok kiri atas. Jangan sampai dibaca gini. Jadi bunyi ain tasydidnya itu putus. Tapi harus gimana? Ngalir sedikit suaranya. Contoh, kedengeran nggak ada bunyi ainnya tuh? Itu kedengeran nggak? Dia nggak putus.
A, ai, au. Kedengeran? Kenapa dia nggak boleh putus? Karena huruf ain itu punya sifat. Salah satu sifat dari huruf ain dari segi suara, lihat poin 2, namanya apa? Namanya tawassut. Tawassut itu apa? Tawassut itu artinya pertengahan suara. Kenapa pertengahan? Karena dia berada tengah-tengah di antara mengalir suara dan tertahan suara. Mengalir suara dan tertahan suara. Nah, ain nyempil sifatnya di tengah-tengah, pertengahan. Jadi nggak betul-betul mengalir, tapi nggak boleh juga terputus. Jadi juga bukan di lafaz ini ya. Ya du'au, nggak gitu juga sih. Ya du'au, i, bukan juga nggak gitu juga. Tapi bukan juga terputus. Nggak gitu juga. Paham sampai sini? Yang sudah mulai paham boleh komen FHM di kolom komentar. Yang sudah mulai paham boleh komen FHM di kolom komentar. Ya, yang sudah mulai paham boleh komen FHM di kolom komentar. Sekarang kita coba latih dari pola latihan berikut ini, ya. Dari pola latihan berikut ini, ya. Saya coba contohkan dari kanan atas ke kiri, ya. Dari kanan atas ke kiri. Siap? Kelihatan semua hurufnya kurang gede nggak? Segini. Kelihatan semua kurang gede nggak? Kalau pas boleh komen pas. PAS, ya. Oke, kita coba ya. A, i, wa'u, ai, au, i, iau, wa'i, wa'u. Gitu latihannya. Nanti kelas intensifnya ada latihan begini. Satu pekan, 2 pekan mungkin kita hanya bahas 1 huruf. Nah, karena gini latihannya, ain sukun dibedah pelan-pelan, ain harokat dibedah pelan-pelan, ain tasydid dibedah pelan-pelan, kesalahannya apa dibedah, ya. Terus pola latihannya dibedah, ya. Terus contoh kalimatnya dibedah, ya. Terus contoh ayatnya dibedah, itu pelan-pelan belajarnya, ya. Gitu. Dan nanti ada tugas harian, ya. Kalau nanti kelasnya sudah ada. Nah, informasi kelasnya kapan? Nggak akan ada dapat teman-teman kalau nggak masuk grup. Ya, semua info detail up to date kami cuma di grup. Oke, kalau sudah paham, teman-teman kita coba kuis. Ya, mana pelafalan yang lebih tepat? Mana pelafalan yang lebih tepat? Ya, saya contoh lafalkan Quran surah Al-Buruj ayat ke-16. Kira-kira lagi ya. Kira-kira mana pelafalan yang lebih tepat? Siap didengarkan? Siap disimak insyaallah? Coba ya. Yang satu. Saya kasih 2 jawaban. Yang satu, fa'alun. Yang kedua, fa'alun. Kira-kira mana? Kira-kira mana yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Ya, yang satu atau yang kedua? Nah, boleh komen di kolom komentar. Kita cek dulu nih. Odo, lihat yang terbanyak dikirim. Jawabannya nomor 1 nih. Apakah betul jawaban nomor 1 yang paling tepat? Dan jawabannya yang paling tepat adalah jeng. Yang ke-1. Barakallahu fikum. Kenapa yang kedua kurang tepat? Fa'alun. Kenapa yang kedua kurang tepat? Teman-teman, nih Bunda Alifah Syifa. Yang 2 putus. Apanya? Bukan hubungan dia dengan si doi, bukan, tapi pelafalan huruf ainnya. Ya, jadi yang nggak boleh putus itu bukan hanya silaturahmi, ya, tapi ya ain nggak boleh putus juga. Yang boleh putus itu adalah hubungan perasaan cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu di luar pernikahan. Katanya cinta tapi nggak datang ke rumah, nggak datengin orang tuanya, ya, bohong. Kalau ada laki-laki seperti itu, ya, jangan biarkan masuk ke dalam kehidupan teman-teman sekalian. Kalau betulan suka, cinta, ya, jalani dengan proses yang Allah ridhoi. Kok jadi bahas itu? Langsung lihat di kolom komentar masalah begini, langsung pada semangat, langsung respon. Gimana ini ya? Oke, sip. Sampai mana tadi? Sampai putus. Apa yang putus? Huruf ain, ya. Sip. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan sampai putus, ya. Apanya? Ainnya, bukan yang lain, ya.
Oke, sip. Sekarang kita coba ya praktekkan. Saya contohkan 3 hal. Teman-teman perhatikan mana pelafalan ain yang tepat. Saya kasih 3 opsi jawaban. Ya, saya kasih 3 opsi jawaban. Oke, saya kasih 3 opsi jawaban. Yang betul yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Tapi kalau sudah 3 opsi jawaban, tandanya yang kita cek bukan cuman keilmuan dan pemahaman. Tapi apa? Tapi sabar dan tertib. Apa? Harus sabar dan tertib. Jangan sampai teman-teman menjawab, saya baru contohin 1. Padahal pilihannya ada 3. Teman-teman ngerasa, udah ini mah yang 1 yang paling tepat. Jawab di kolom komentar angka 1, tapi saya belum beres. Berarti apa? Teman-teman betul, pintar, tapi nggak sabaran, tapi nggak tertib. Paham? Oke? Jelas? Pintar, tertib, sabar. Nah, kan enak. Bukan cuma pintarnya aja, tapi tukang robot. Nggak ngikutin rules, nggak ngikutin aturan. Siap? Teman-teman sambil simak ya. Nanti siapa yang tidak tertib, siapa yang tidak sabaran. Ya, bukan masalah nyari pinternya aja, tapi ikuti aturan. Siap? Ini aturannya saya yang buat, karena ini live saya. Jadi gimana? Gimana saya. Siap? Siap? Ya. Mana pelafalan yang lebih tepat? Quran Surah Al-Fajr ayat 15. 3 opsi jawaban. Yang 1, yang kedua, atau yang ketiga? 1. Wa na'amahu. Wa na'amahu. Yang kedua, wa na'amahu. Wa na'amahu. Wa na'amahu. Yang ketiga, kan tuh, lihat Kak user, lihat, untung namanya user jadi nggak tahu nama aslinya. Kenapa sudah jawab kakak, abang kakak sekalian? 1 lagi saya mau contohin. Maaf, gak apa-apa. Di sini kita belajar, ya. Kita belajar, oke, nggak apa-apa. Melatih. Sabar, tertib, sabar. Kita ulang lagi, sekali lagi ya. Nggak apa-apa. Saya maafin. Kita ulang lagi, oke? Siap? Siap, saya ganti berarti jawabannya. Sekali lagi, ganti berarti contohnya, ya. Mana jawaban yang tepat? Quran Surah At-Takwir ayat 12. Yang 1. Su'irat. Yang kedua, su'irat. Yang ketiga, ya, sampai luka. Oke, yang ketiga, su'irat. Yang betul yang 1, yang kedua, yang ketiga. Keren, tertib. Nah, mana yang betul? Ayo. Oke, boleh sambil jawab ya. Yang betul yang mana? Yang 1, su'irat. Yang kedua, su'irat. Yang ketiga, su'irat. Ayo kita cek nih. Halah, gimana ini? Yang dominan jawab kok 3? Tetot. Kenapa jawabnya 3? Waduh, banyak lagi yang jawab 3. Waduh. Kenapa ini? Jawabnya 3? Coba teman-teman cek kesalahan yang sering kali terjadi. Nih poin 1, apa poin 1? Suara jangan sampai masuk ke dalam rongga hidung. Coba jawaban nomor 3 gimana tadi? Su'irat. Coba. Yang betul itu yang kedua, teman-teman. Ya, ayo. Makanya kita harus ulang-ulang tuh kenapa? Begini. Ya, karena begitu. Ya. Ayo. Teman-teman kompak jawab 3, tapi tetot. Su'irat. Nah, kurang tepat karena masuk hidung ainnya. Nggak salah besar sih, tapi nggak sempurna. Yang lebih tepat itu yang kedua. Su'irat, dia nggak terputus, tapi nggak masuk hidung. Yang ke 1 jelas kenapa keliru, karena dia terputus.
Halo. Halo. Kuis lagi ya. Tertibnya udah bagus, keren. Sabarnya udah keren. Contoh satu lagi boleh? Karena tadi masih banyak dominan yang keliru ternyata. Ya. Oke, sip, ulang. Satu lagi. Ya. Oke. Nih, Quran surah Al-Ma'un. Ya, yang gampang aja. Qurannya Quran surah Al-Ma'un aja yang sering kita baca. Ayat kedua. Ya, mana pelafalan yang lebih oke? Yang lebih oke yang mana? Satu, ya du'au. Ya du'au. Yang kedua, ya du'au. Ya du'au. Yang ketiga, ya du'au. Ya du'au. Yang mana? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Oke. Sip. Kita lihat ya. Ini kok saya yang ikut deg-degan nih. Kok saya yang ikut deg-degan? Yang satu, yang dua, yang tiga. Yang satu, ya du'au. Yang kedua, ya du'au. Yang ketiga, ya du'au. Kita cek. Kita cek teman-teman. Aduh. Kenapa yang banyak jawab satu? Lihat yang tersematkan kenapa satu, teman-teman? Kenapa satu? Satu itu masuk hidung, teman-teman. Sengau dia suaranya. Ya du'au. Ya du'au. Ya du'au. Masuk hidung tuh. Ya. Halo. Lagi berarti. Nih dengerin suara ain yang masuk hidung ya. Maaf. A, I, U, A, I, U. Yang pertama, ya du'au. Ya. Yang ketiga juga masih ada yang jawab tadi. Kurang tepat juga. Kenapa? Karena putus bunyi ainnya. Ya du'au. Udah nggak masuk hidung, tapi putus suaranya. Yang tepat itu yang kedua. Yang kedua nggak masuk hidung dan tidak terputus. Ya du'au. Lagi ya. Halo. Minum dulu yuk, minum dulu ya. Minum dulu biar lebih fresh. Minum dulu. Bismillah. Minum dulu ya. Kurang minum air mineral nih. Minum dulu ya. Konsen. Fokus, konsen. Ya. Sip. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ini aja deh ya, yang pendek. Atau enggak yang mana yang belum? Ini aja deh ya. Atur ayat ke-13. Konsen ya. Nih, mulai keinget soto ayam nih. Sudah mulai ada apa? Tuh, sendawa. Berarti sudah kosong perutnya ya. Oke, siap. Yuk konsentrasi. Yang betul yang satu, yang kedua, yang ketiga. Konsentrasi. Satu. Yuda'una. Yang kedua. Yuda'una. Yang ketiga. Yuda'una. Mana yang betul? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, saya ulang. Satu, yuda'una. Yang kedua, yuda'una. Yang ketiga, yuda'una. Sip. Yang tersematkan jawaban yang ketiga, alhamdulillah. Walaupun masih ada banyak juga yang jawab dua nih. Tapi minimal yang tersematkan bukan yang keliru ya, yang tersematkan yang betul. Ya. Yang ketiga yang betul. Yang kedua salah. Ingat suaranya masih masuk hidung itu. Yuda'u. Masih suara si Suneo itu. Nobita. Sohibnya si Giant tahu. Ini suara hidung tuh begini. Nah tadi yuda'u. Bukan u tapi au. Yuda'una. Ya. Paham? Jelas? Halo. Masya Allah. Jadi makanya kenapa di live kita pembahasan tuh ya berulang itu lagi.
Belum bahas ayat-ayat goribah, belum teman-teman, karena kita masih belajar dasarnya termasuk saya. Kita belum bahas bacaan la ta'manna, ya, ada ismam, ada imala, bismillahimajreha, tapi belum ke sana. Ini dulu aja, huruf dulu. Ya, faham? Faham? Terakhir. Kita praktekkan langsung dalam ayat. Kita pilih salah satu yang pendek aja ya. Ayat surah At-Takwir ayat 12. Perhatikan pada huruf ain tasydid. Fokus hanya di ain tasydid. Mana pelafalan yang lebih tepat? Operator, ada operator? Siapin. Ya, ain. Ain tasydid mana yang lebih tepat? Siap. Wa idzal, saya kasih 3 jawaban. Ya, saya kasih 3 jawaban. Perhatikan ain tasydidnya aja. Fokus di ain tasydidnya aja. Wa idzal, yang satu. Wa idzal jahimu su'irat. Yang kedua. Wa idzal jahimu su'irat. Yang ketiga. Wa idzal jahimu su'irat. Mana? Yang satu, yang dua, atau yang ketiga? Komen. Kita lihat. Ya. Terakhir ya ini ya. Satu, apakah jawaban yang satu yang paling tepat? Yang tersematkan yang satu nih. Yang satu nih teman-teman. Apakah iya yang satu yang tepat? Yakin nih yang satu nih. Yakin yang satu ya? Gak berubah nih. Gak berubah nih yang satu ya. Harus yakin. Kalau saya tanya begini belum tentu salah juga. Tapi yakin gak satu nih? Yakin. Aduh bang, nanya begitu jadi gak yakin nih. Iya, yang betul itu yang satu, tetap betul. Ya, jangan goyah kalau saya tanya ya. Aduh iya nggak ya, satu atau yang dua ya? Jangan jadi goyah. Ya, yang satu yang tepat. Yang kedua kenapa kurang tepat? Yang ketiga kenapa kurang tepat? Boleh komen di kolom komentar. Kenapa yang kedua kurang tepat atau kurang sempurna, dan kenapa yang ketiga kurang sempurna? Boleh komen nanti. Nih ya, ada Bunda mana tadi? Bunda Sari nih jawabannya nih. Ya, yang dua masuk hidung, yang tiga terputus. Barakallahu fikum. Jelas? Yang dua itu tadi gini. Wa idzal jahimu su'irat. Enggak, harusnya su'i. Yang ketiga kenapa kurang tepat? Karena terputus. Jahimu su'irat. Harusnya su'irat. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Insya Allah. Seru belajar ngaji. Yang mau masuk grup tungguin sampai akhir. Yuk kita baca bareng-bareng dulu semua ayatnya ya. Kita praktekkan. Dari yang paling atas dulu. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fa'alul lima yurid wa idzal jahimu su'irat fadzalika alladzi yad'ul yatim